Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Lentera Misteri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cerita misteri orang-orang yang tersesat karena Google Map. Namun sebelum saya melanjutkan cerita yang pasti menarik ini, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe channel ini. Oke, Sobat Lentera, kita lanjut ke pembahasan misteri kita pada kali ini. Baru-baru ini viral di media massa maupun di sosial media cerita tentang seorang pengendara yang tersesat di hutan Pacet, Kabupaten Pasuruan karena mengikuti arahan dari Google Map. Jadi, sahabat Lentera, ceritanya begini. Seorang yang bernama Suryadi, dia berasal dari Pekanbaru Riau. Jadi ceritanya dia melakukan perjalanan dari kota Malang menuju kota Surabaya. Karena dia tidak hafal jalan dari Malang menuju Surabaya, akhirnya dia memanfaatkan teknologi yaitu Google Map. Nah, mulailah dia perjalanan sambil mendengarkan arahan dari Google Map menggunakan headset. 50 meter lagi masuk gerbang tol Singosari. Perjalanan lancar, dia berjalan menuju Surabaya. Namun dia dibelokkan keluar lewat pintu tol Purwodadi. Bagi Anda yang mungkin sering ke Surabaya Malang, sebenarnya kalau lewat tol itu bisa langsung dari Malang menuju Surabaya. Tapi dari arahan Google Map ini dia harus belok menuju ke tol Purwodadi. Nah, sekeluar dari pintu tol Purwodadi, dia mendengar ada yang seperti mengetuk kaca pintu mobilnya. Namun dia tidak menghiraukan. Dia terus saja lanjut. Nah, di sini keanehan mulai dia rasakan. Jadi ceritanya dia itu melewati jalan yang sangat bagus, namun sepi, sangat sepi. Jadi dia tidak menemui kendaraan baik di depannya maupun di belakangnya. Kanan kirinya pun tidak dijumpai rumah-rumah penduduk. Sampai suatu momen di mana mobilnya tidak mau bergerak. Jadi mobilnya ini berusaha dia gas terus, tapi ternyata mobil ini tidak mau melaju juga. Sampai akhirnya dia baru menyadari ternyata kanan kirinya itu adalah hutan lebat, di mana dalam keadaan normal itu mobil tidak mungkin bisa sampai ke situ. Nah, kemudian karena dia tidak tahu harus kemana, dia pun berinisiatif untuk menghubungi radio Suara Surabaya. Dan dari situlah akhirnya dia mendapat pertolongan dari kepolisian terdekat. Nah, pada saat evakuasi, baik penduduk maupun polisi itu juga heran kenapa ada mobil bisa sampai ke jalan itu. Padahal secara normal itu sangat-sangat sulit tempat itu untuk dilewati sebuah mobil karena jalannya sangat tidak baik. Nah, ada cerita lain mirip seperti cerita ini. Jadi cerita ini dialami oleh teman saya. Sekitar bulan Desember 2019, teman kuliah saya bernama Firstita Maya, saya biasanya memanggil Maya. Jadi waktu itu dia perjalanan dari Magelang menuju Sulu. Ya biasa kan, seperti akhir-akhir tahun sebelum terjadi COVID itu
setiap akhir tahun itu jalan-jalan pasti akan macet, terutama jalan utama. Karena dia menghindari kemacetan ini, dia bersama suaminya berkendara memutuskan untuk mencari jalur alternatif. Karena mereka tidak hafal jalanan dari Magelang menuju Solo, dipilihlah Google Maps sebagai bantuan mereka. Perjalanan sekitar lepas maghrib, dia memulai mengaktifkan Google Maps. Awalnya lancar, dia mengikuti semua instruksi yang ada di Google Maps. Ketika disuruh ke kanan, dia ke kanan, disuruh ke kiri, dia ke kiri. Nah, selama perjalanan, untuk mengusir suasana sepi, Maya dan suaminya berbincang-bincang seperti biasa. Ketika waktu menunjukkan pukul 8 malam, mereka masuk ke area di mana jalanan itu sangat sempit. Jadi di kiri jalan itu adalah jurang, sementara di kanan jalan itu adalah gunung. Dan jalannya itu sempit sehingga tidak memungkinkan, apabila ada kendaraan di depan itu tidak memungkinkan untuk menyalip. Dan kanan kiri jalan pun tidak tampak rumah-rumah penduduk, sehingga suasananya menjadi sangat gelap. Sebenarnya mereka hendak menanyakan kepada penduduk sekitar apakah mereka sudah ada di jalur yang benar atau mereka sudah melenceng dari jalur yang sesungguhnya. Karena tidak ditemui seorang pun selama perjalanan, mereka terus melaju sambil mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Google. Nah, pada saat itu di depan mereka tampak ada sebuah mobil yang melaju dengan pelan. Suami Maya sebenarnya ingin menyalip mobil ini karena mobil ini baginya berjalan terlalu pelan. Karena kondisi jalan yang sempit dan tidak memungkinkan untuk menyalip, dia pun akhirnya hanya mengikuti mobil itu saja dari belakang. Namun ketika diperhatikan, ada yang aneh di sini. Jadi ketika kita mengikuti sebuah mobil itu kan biasanya kan minimal lampu belakang itu menyala. Jadi ini baik lampu belakang maupun lampu depan itu tidak tampak menyala. Jadi seolah-olah mobil ini berjalan tanpa penerangan. Karena dia nggak mau berpikir yang aneh-aneh, akhirnya ia tetap aja mengikuti mobil itu dari belakang sambil mencari momen di mana dia bisa melakukan penyalipan. Nah, ketika berjalan sekitar 15 menit, dia melihat ada celah yang memungkinkan dia untuk menyalip mobil ini. Akhirnya suami Maya pun segera menyalip mobil yang ada di depannya ini. Nah, karena dia penasaran, dia menoleh ke samping ketika posisi mobilnya sejajar dengan mobil F ini. Dia ingin tahu sebenarnya siapa sih yang ada di mobil ini. Tapi anehnya, mobil ini tampak sangat gelap dan tidak nampak ada supir maupun penumpangnya. Nah, dia pun akhirnya terus melaju menyalip mobil ini. Nah, karena penasaran, suami Maya ini kembali menoleh ke belakang untuk memastikan apakah mobil ini benar-benar berjalan sendiri. Ketika dia menoleh ke belakang, ternyata benar, mobil ini berjalan tanpa supir, tanpa penumpang, dan juga tanpa penerangan lampu. Nah, karena mereka dalam hati sedikit agak ketakutan,
mereka pun memacu sedikit lebih cepat kendaraannya untuk segera menjauhi mobil misterius ini. Nah, anehnya ya, ketika dia telah melewati mobil itu, Google Map pun mati. Ya mungkin karena di tempat itu nggak ada sinyal, dan kondisinya wis berjalan itu sudah tanpa ada panduan dari Google Map. Akhirnya mereka pun hanya menggunakan insting saja untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Sampailah mereka di jalan yang sedikit agak ramai, di mana mereka melihat ada sebuah warung kopi yang masih buka di situ. Mereka pun mampir untuk sekedar beristirahat dan melepaskan ketegangan. Alhamdulillah mereka pun bisa sampai di Solo dengan selamat. Mungkin apabila teman-teman punya pengalaman yang sama dengan pengalaman teman saya ini, teman-teman bisa cerita di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu cerita Lentera Misteri kali ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.